A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan terjadi amal jariah, amal yang berlimpahan rahmat, berlimpahan pahala. Tentunya setiap langkahnya mudah-mudahan terminta ibadah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, apa yang mau kami sampaikan yang pertama adalah inilah santri, inilah santri Zafa yang datang pada malam hari ini sebanyak 6 orang. Ya, inilah santri Zafa yang hadir pada malam hari ini itu adalah 6 orang, yang lain tilakan tidak hadir. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, ya, ini siswa seperti ini kami hanya pelajari sederhana, yaitu adalah mengajar ngaji jilid 1, ada yang jilid 2, ada yang jilid 3, jilid 4. Inilah siswa-siswi ya inilah yang dirawat setiap hari. Nah, ini pesan juga kepada orang tua, pesannya kepada orang tua, ini penting ya disimak bagi orang tua yang punya anak kecil atau punya anak yang seperti ini. Apa pesan saya? Yang pertama, anak-anak seperti ini dijaga, ya, dijaga apanya? Pendidikan agamanya dijaga. Kalau ada anak seperti ini, itu taruh di musola terdekat, taruh di langgar terdekat, musola terdekat atau masjid terdekat. Kenapa kok begini? Kalau anak-anak seperti ini tidak ngaji mulai kecil, kapan mau ngajinya? Dan kalau sudah mengaji, mengasihi anak pun juga ada batasnya, mengasihi anak pun juga ada waktunya. Dan bagaimana kalau ada anak waktunya ngaji seperti ini dihimbau untuk ngaji, disuruh ngaji. Kadang ketika anak tidak masuk dibiarkan, anak main dibiarkan, ya. Makanya kalau ada orang tua sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, atau sibuk dengan urusan-urusan yang lain, titipkan anak seperti ini, dititipkan ke pesantren terdekat, ke madrasah terdekat. Kenapa kok begitu? Inilah harta yang paling menjanjikan, ya. Jadi ini anak-anak seperti ini adalah harta yang paling menjanjikan. Kenapa kok begitu? Kelak kita semua ini akan pasti tua, ya. Kita ini, kami, saya pasti tua dan pasti sakit dan pasti akan mati. Nah, yang akan menggantikan kita semua ini, ya, ini anak-anak seperti ini. Kalau ini hanya diberikan pendidikan umum saja, hanya diberikan pendidikan formal saja, tidak bisa mengaji, tidak bisa doanya sholat, tidak bisa doa takbir, tidak bisa doanya sholat. Bagaimana mau sholat? Kadang yang bisa sholat saja tidak sholat, yang tidak bisa doa sholat. Nah, jadi umur 4 tahun, umur 5 tahun, ini sudah kita ajari ngaji. Orang tua punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada, untuk memberikan langkah religius kepada anak kita. Nah, kalau sudah mengaji seperti ini, orang tua harus mendukung kepada kegiatan yang ada di musola. Contoh, waktunya tidak masuk, disuruh masuk. Kadang anak-anak seperti ini kadang-kadang ketika sore sakit, ya kan? Benar kan? Berarti gini kan? Kadang kalau sore, jam 4 sore atau sampai jam 5, kadang sakit. Tapi ketika sudah tidak masuk ke musola, nanti setelah isya sembuh, sudah main HP, main televisi, kan begitu. Sakitnya hari sore hari, malam hari sembuh, paginya sembuh,
Nah, besok sore sakit lagi. Kan begitu. Nah, kejadian seperti ini kalau tidak didukung oleh orang tua, ya tidak bisa. Jadi suksesnya seorang santri, seorang guru, ya ini harus ada dukungan dari orang tua, harus ada ustadznya, harus ada anaknya. Dan anak-anak seperti ini rata-rata ada yang umur 7 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, seperti ini jangan sampai orang tua ikut kepada anak. Ya. Jadi jangan sampai ada kejadian atau peristiwa orang tua ikut anak. Contoh, kadang-kadang ketika saya bertamu dengan tetangga atau dengan orang-orang yang saya kunjungi, ketika ditanya, Bapak, Ibu, ayo anaknya sampean disekolahkan, jawabannya orang tuanya bagaimana? Ya kok nakal, mau nakal sekolah ya sekolah, mau anak ngaji ya ngaji. Jadi orang tua ikut anak, jangan sampai begitu. Ya, jangan sampai orang tua ikut anak, kecuali anaknya sudah dewasa, orang tuanya sudah sepuh, baru orang tua ikut anak. Kalau seperti ini jangan sampai orang tua ikut anak. Caranya bagaimana? Kalau nggak mau bagaimana? Ya kita komunikasi baik-baik, dielem baik-baik, ya. Tapi jangan dimanja. Jadi kalau ada anak yang seperti tidak bisa ngaji atau nggak mau, jangan dimanja terus. Ya, Mak minta sepeda Mak, Fahmi bisa gitu. Mak ini namanya Fahmi ini yang sokok ini ngamuk nggak ibunya, ngamukan. Caranya bagaimana? Dielem, waktunya dibelikan es atau makanan ya berikan. Tapi ketika waktunya ngaji harus disuruh ngaji. Begitu caranya. Jadi orang tua memberikan pelajaran kepada anak itu harus dengan disesuaikan. Manjain anak harus ada waktunya. Ya, Bu, ketika anak tidak disuruh ngaji di rumah terus itu bukan memberikan pelajaran yang terbaik kepada, karena anak-anak seperti ini selain butuh ngaji yang konsisten, butuh pelajaran agama yang istiqomah, memang sangat perlu untuk pendidikan karakter yang terus menerus. Nah, ini karena di Nusantara ini juga akan sering diajari untuk akhlak yang baik. Kan begitu aja, akhlak yang baik, cara ngomong yang baik, ya cara berkomunikasi dengan orang tua bagaimana, cara berkomunikasi dengan guru bagaimana. Ini bukan. Nah ini banyak yang tadi tak hafal. Setelah ini kegiatan Islam setelah ini, ya. Setelah ini tidak tahu hafal apa tidak. Biasanya kalau tidak hafal langsung saya berdiri kan. Tapi kadang-kadang anak memilih berdiri, tidak memilih menghafalkan. Nah ini lagi level D. Ya gini seorang memilih berdiri. Ini level D itu memilih berdiri, tidak memilih menghafalkan. Santri zaman sekarang. Kalau saya dulu ngaji, tidak ngaji terus tidak hafal, nangis saya. Siang menghafalkan, tidak tidur pas semalam-malam. Sampai bukan tidak tidur, ngerok, kentokan. Nah, ini Joni seminggu 1 kali. Jangan masuk. Ya jangan begitu. Nah, orang tua, ketika guru punya program, seorang pengajar punya program, orang tua harus memang mendukungnya. Ya harus mendukung. Mendukungnya bagaimana? Kalau ada anak ngaji, kita disuruh ngaji. Kalau ada program-program yang harus dijalankan, kita dukung. Kalau ada anak tidak cepat bisa ngaji, tanya kenapa kok bisa cepat tidak bisa ngaji. Pokok pesan orang tua, ketika anak seperti ini jangan lupa titipkan ke pesantren terdekat, titipkan ke musola terdekat. Harta yang paling menjanjikan itulah anak-anak kita semua, anak-anak santri seperti yang paling menjanjikan. Karena kelak kita kalau sudah mati, yang mampu dan bisa mendoakan adalah anak-anak kita. Ide mata ibnu Adam ingko to'amalu ilamin salasi. Jadi semua amal nanti kelak akan semuanya husna, akan semuanya putus
kecuali hanya 3 perkara. Sodabatun jariyatin aw yantafa bihi aw waladin sholihin, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Jadi kalau kita sudah mati ya, tapi ada anak yang mendoakan kita kepada kita kelak ketika kita mati, anak-anak ini mendoakan kita. Nah, mendoakan kita, maka doa itu ketika ada anak yang soleh pasti diterima. Akhirnya orang tua yang asalnya masuk neraka bisa masuk surga. Inilah beruntungnya punya anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya kita memang harus jangan pernah lelah untuk ikhtiar supaya anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Begitu ya, paham nggak ya? Tetap semangat. Jadi jangan sampai merasa capek hari ini. Ini bekal untuk akhirat. Di dunia ini hanya sebentar, yang pasti kita itu di akhirat yang paling lama. Jadi apa yang menjadi bekal untuk persiapan akhirat harus kita persiapkan. Utamanya ilmu agama, utamanya ngaji, berakhlakul karimah. Ini sangat menentukan. Ya, mungkin itu yang bisa kami bahas dan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya bagi malam ini bermanfaat, barokah, dan mudah-mudahan video-video seperti ini bisa ditonton oleh orang tua, ya, bisa dibuat pesan oleh orang tua, terutama wali murid inilah, bisa ditonton nanti dan bisa dijadikan pembelajaran. Inilah memang harus didukung ya, kegiatan seperti itu. Kalau kita tidak didukung hanya berharap saja tidak bisa. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami hanya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang isang dulu ya. Jadi sebelum isang tak usah berdiri dulu.